Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas kemerdekaan Indonesia. Benarkah kita sudah benar-benar merdeka? Untuk itu kita akan membahas hal ini dengan Ustadz Ismail Lusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah merdeka, Ustadz. Tentu kita bersyukur. Apalagi kemerdekaan ini tidak bisa dilepaskan dari peran umat Islam. Sejauh mana peran penting umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia, Ustadz Ismail? Ya betul, kita harus bersyukur dan jelas sekali bahwa kemerdekaan itu disebut atas berkat rahmat Allah. Nah, itu saja menunjukkan ada kesadaran spiritualisme di sana bahwa kemerdekaan itu bukan semata usaha manusia tetapi juga adalah berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Peran umat Islam sangat besar. Kita tahu di sana itu ada peran Hizbullah, ada peta yang itu menjadi cikal bakal BKR, TKR, lalu menjadi cikal bakal TNI. Sekarang ini di sana itu ada para santri dan para ulama itu. Bahkan selepas merdeka pun juga peran itu tidak redup sebagaimana ditunjukkan pada resolusi jihad yang berpangkal dari fatwa jihad Kiai Haji Asyam Asy'ari, dan itu memberikan semangat luar biasa kepada arek-arek Surabaya untuk melawan Belanda yang membonceng tentara nikah untuk masuk lagi ke Indonesia. Jadi kalau sejarah menulis secara jujur, peran umat Islam itu membentang sejak dari sebelum merdeka, bahkan sejak dari apa yang sekarang disebut kebangkitan nasional. Sesungguhnya itu harus dimulai dari kesadaran kemerdekaan yang dikembangkan oleh Syarikat Dagang Islam kemudian menjadi Syarikat Islam sampai sebelum merdeka, pada saat kemerdekaan dan setelah itu gitu. Ya, di sisi lain kalau kita lihat banyak pihak yang mempertanyakan apakah Indonesia ini benar-benar sudah merdeka, mengingat secara ekonomi kita masih dikuasai oleh kapitalis, gaya hidup liberal, termasuk ada undang-undang yang itu masih kental dengan produk-produk, bahkan produk penjajah begitu, Ustadz Ismail. Bagaimana kita melihat kemerdekaan yang hakiki sesungguhnya dalam pandangan Islam? Ya karena itulah di samping atau bersama dengan rasa syukur kita harus melakukan tafakur. Artinya kita harus berpikir dengan sungguh-sungguh, betulkah kita ini sudah mencapai kemerdekaan yang hakiki? Kemerdekaan hakiki itu apa atau seperti apa? Itu menarik kalau kita membaca surat Nabi kepada penduduk Najran. Di sana dikatakan bahwa ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad. Ya, aku menyuruh kalian kepada penghambaan kepada Allah dari penghambaan kepada manusia. Ini saya kira poin penting yang harus kita perhatikan, bahwa kemerdekaan yang hakiki atau kemudian sesungguhnya adalah ketika kita ini bisa beribadah atau bisa menyembah kepada Allah sepenuhnya, menggantikan penghambaan kita kepada manusia. Dan ini pula yang dikatakan oleh Rib'i bin Amir saat dia berjumpa dengan Rustum, panglima tentara Persia dalam perang Al-Qadisiyah. Ketika ditanya apa yang diinginkan oleh pasukan Islam, kan Rib'i itu pada intinya itu mengatakan bahwa mereka datang itu li tahririn nas, membebaskan manusia, min ibadatin nas, dari penghambaan terhadap manusia, ila ibadati rabbin nas, kepada penghambaan Tuhannya manusia. Jadi ini basis filosofisnya dari apa yang disebut dengan kemerdekaan hakiki itu. Nabi melanjutkan, ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad, dan aku juga menyeru kalian kepada kekuasaan Allah dari kekuasaan atau penguasaan manusia gitu. Ya, apa relevansinya dengan menghilangkan penjajahan ekonomi, penjajahan politik yang masih ada sekarang? Ya, justru di situ letaknya, bahwa kita harus pikirkan, betulkah kita ini sudah mencapai taraf kemerdekaan hakiki yang disebutkan di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi kepada penduduk Najran tadi itu, ketika ini hari kita menyaksikan hukum-hukum kita ini
sebagiannya itu masih menginduk kepada hukum-hukum Belanda. Itu memang ada perubahan cukup besar pada KUHP. Tapi in average itu pidana kita, perdata, kemudian hukum datang segala macam itu warna Belanda itu masih sangat kental. Warna istilah-istilah juga begitu. Itu artinya kan kita merdeka dari penjajah tapi masih kita menggunakan cara berpikir penjajah atau bahkan hukum-hukum penjajah untuk kita menyelesaikan masalah gitu. Begitu juga dengan ekonomi, kita masih terus menggunakan kapitalisme. Bukankah kita ini dijajah oleh VOC dulu? Verenigde Oost-Indische Company gitu. Company. Ini perusahaan kapitalis dan kita mengikuti jejak itu. Artinya kita ini sebenarnya sudah merdeka secara fisik, tapi secara ekonomi kita ini masih dijajah oleh sistem kapitalisme itu sendiri. Begitu juga dengan budaya. Budayanya budaya. Ketika kita ini mau menampakkan budaya yang sesuai dengan agama kita, beberapa tahun yang lalu ingin memakai kerudung siswa-siswa kita SMA di Bogor, Bandung, Surabaya, Jakarta dilarang. Itu bagaimana bisa mereka ingin berpakaian sesuai dengan ketentuan Tuhannya, ketentuan Allah, tapi dilarang. Itu kan menunjukkan bahwa masih ada masalah gitu di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk ketika umat Islam ingin penegakan syariah secara kafah. Mestinya kalau kita sudah merdeka tidak ada soal, mestinya tidak ada halangan karena memang itulah yang dituju di dalam kemerdekaan hakiki. Dan di dalamnya itu mestinya kita dengan mudah melarang segala hal yang bertentangan dengan tuntunan syariah seperti misalnya LGBT. Kenapa ketika LGBT itu mau dimasukkan ke dalam KUHP untuk dipidanakan, tiba-tiba kemudian kita mencoretnya oleh karena tekanan internasional yang berarti menunjukkan kita belum sepenuhnya merdeka. Ya, dalam satu kasus khusus terkait dengan penguasaan ekonomi Indonesia yang dikendalikan oleh asing ya, bagaimana Islam, syariat Islam memerdekakan kita dari penjajahan ekonomi ini? Intinya bahwa ketika kita ini mengatur seluruh aspek kehidupan kita itu dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya atau itu buktinya bahwa kita ini betul-betul mengabdi kepada Allah. Atur sesuai dengan ketentuan Allah, misalnya dalam ekonomi ya ketentuan syariah. Ketika syariah mengatakan haram riba tidak tegak, tidak dijalankan, hilang, bersih. Ketika sumber daya alam itu ditetapkan atau dikatakan sebagai milik rakyat, milik umum, maka syariah mewajibkan kepada negara untuk mengolahnya bagi kepentingan syariat, itu pula yang kita lakukan. Bukan seperti ini hari ketika justru milik rakyat itu diserahkan kepada korporasi, beberapa korporasi dan hasilnya pasti dinikmatkan oleh mereka yang kemudian rakyat tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Begitu juga dengan bagaimana peran negara di dalam ekonomi. Kalau kita mengikuti ketentuan syariah, negara itu dia punya peran dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban negara. Misalnya dalam pengelolaan umum, dalam pengaturan distribusi dan sebagainya. Ini hari kita melihat peran negara itu justru makin hari itu makin kecil. Seperti peran BUMN dalam pertambangan batu bara misalnya cuma 5%. Dalam penyediaan CPO hanya kurang lebih 5% juga. Begitu juga dalam penyediaan listrik itu memang pembangkit kita masih milik negara itu masih kira-kira 6.000 masih sangat besar. Tetapi setrumnya itu 50% lebih itu sudah di tangan swasta. Itu kan menunjukkan bahwa alih-alih kita ini makin hari itu makin merdeka dalam pengertian bahwa kita mengatur diri kita itu sesuai dengan ketentuan yang benar, yang ada justru ketentuan itu diprotoli untuk kepentingan segelintir orang di negeri ini. Baik, terima kasih Ustadz Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang kemerdekaan Indonesia. Satu sisi kita bersyukur kita merdeka dan itu pun tentu dengan perjuangan para ulama. Tadi sisi lain kita belum benar-benar merdeka kecuali aturan hidup kita diatur berdasarkan syariat Islam, syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang benar-benar membebaskan negeri ini dari penjajahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.